publik. Kita katakanlah misalnya, kalau mendukung orang secara personal mendukung siapapun, balik lagi tadi kan, karena kebetulan katakan misalnya yang disinyalir ini adalah Jenderal Muldoko. Kebetulan Jenderal Muldoko adalah TNI aktif. Kalau kecenderungan beliau misalnya lebih misalnya memilih Jokowi JK atau Prabowo Hatta secara personal, walaupun beliau tidak bisa memilih, saya kira sah-sah saja. Tapi ketika ada pergerakan-pergerakan mengarah ke sana, nah itulah yang kemudian menjadi persoalan saya kira. Karena TNI-nya itu. Jadi menurut Anda langkah SBY dengan melempar isu ke publik seperti ini sudah tepat menurut Anda? Saya kira kekhawatiran itu menjadi tepat, tapi lalu menjadi blunder juga ketika misalnya dikaitkan dengan ini tadi. Beliau adalah ketua Partai Demokrat, lalu kemudian besannya tadi, nah saya kira pada akhirnya ya besannya adalah yang berlawanan dengan yang didukung. Nah, spekulasi-spekulasi inilah yang kemudian muncul, jangan-jangan apa yang disampaikan itu tidak kuat datanya, lalu kemudian itu ada misalnya ada kepentingan politik tertentu, saya kira. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Bu, silakan. Dari siapa, di mana? Ya, di Tanah Abang. Ya, silakan Ibu. Saya cuma mau mengomentari yang Bapak yang di tengah itu. Ya, Pak Imam. Mbak Sarita itu ngomongnya itu agak ngawur ya. Yang di tengah ada dua, Bu. Soalnya kan yang tengah. Pakai jas, pakai jas. Pak Kiflan kan menyampaikan beliau karena mantan jenderal, tentunya lebih paham tentang tentara dong. Iya dong, saya nggak bisa tentara, Bu. Iya. Kalau beliau cuma ikut-ikut seminar, masa sih dia lebih paham tentang TNI daripada Pak Kiflan? Oh, ini gara-gara seminar tadi nih Pak Imam ya. Baik, terima kasih ini Ibu Linda. Iya. Tapi memang ini karena gara tadi itu seperti diungkap oleh Pak Heri itu, Pak Kiflan. Boleh jadi apa yang Anda ungkapkan itu memang benar, tetapi posisi SBY ini sehingga diragukan begitu ya. Objektivitasnya ini benar-benar hanya itu atau ada kepentingan politis gitu. Enggak, menurut pendapat saya begini. Itu adalah dia harus lakukan. Kalau nggak dilakukan nanti terjadi ini sebagai deterrent saja kepada yang masih aktif. Kalau tidak nanti kalau ini terbelah, kalau para pensiunan terbelah nggak apa-apa, karena itu adalah pilihan politik dan itu adalah manusiawi karena sudah pensiun. Tapi kalau yang masih aktif, beliau kalau tidak ngomong begini, ke bawah itu terbelah. Ada kemihak ke Prabowo, ada mihak ini, ya toh. Kalau tidak diingatkan oleh itu betul itu. Benar karena kepentingan itu ya, bukan karena kepentingan kebetulan bukan membela Prabowo. Bukan, tapi untuk supaya jangan memihak. Kalau ini tidak dilakukan begitu, nanti terbelah, ada mihak Prabowo, ada mihak ke. Ya, silakan ini isi Pak Imam. Saya setuju pada ini dari awal kita mendukung substansi dari pernyataan itu, dan TNI harus tetap firm berpijak sesuai dengan undang-undang tentang TNI Polri itu sendiri. Hanya saja tambahan, saya memberikan arti tambahan. Masa presiden sudah dekat-dekat pemilu diam-diam saja ini. Ini juga ada ini, biasanya juga calon cawapres itu. Kan perlu juga harus kelihatan bersih begitu, Pak. Walaupun secara laten sebenarnya TNI Polri itu berjalan. Iya. Bolehlah punya penafsiran seperti itu ya. Penafsiran ini sendiri ya, bukan dari seminar ini. Baik, pemirsa, ada pemerintahan dari nomor 2. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita sudah di segmen terakhir, mungkin langsung closing statement saja nih dari Pak Heri. Ya, saya kira memang TNI memang harus tetap konsisten ya, tidak masuk ke dalam ranah politik siapapun maupun personal, apalagi pada pucuk tertinggi. Kalau pucuk tertingginya itu sudah terkontaminasi politik, saya kira yang aktif ya, ini akan berakibat fatal bagi struktur TNI, karena kan kita tahu TNI itu kan struktur komandonya ya itu sangat kuat. Biasanya panglima tertinggi itu menjadi patokan, dan jangan sampai juga ini saya kira sinyalemen ini mudah-mudahan tidak benar ya. Kalaulah itu benar, saya kira sudah saatnya lah ini untuk kembali, dan jangan sampai perangkat-perangkat TNI itu digunakan untuk kepentingan siapapun. Kita pernah
pernah kejadian ini ya pada pemilu 2004 ya, saya kira ya, 2004 ketika itu, dan itu tersebar luas, dan saya kira secara manusiawi orang nanti ya yang tidak didukung itu pasti memiliki histori perasaan, sejarah perasaan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh tentara aktif maupun kepolisian aktif ketika mendukung salah satu calon. Saya kira jangan sampailah bangsa ini terlalu mahal harganya kalau kita kemudian mengorbankan prajurit-prajurit kita yang luar biasa hebatnya. Kalau sudah purnawirawan, saya kira seperti Pak Kiflan atau seperti Pak Hendro Priyono bebas, dan itu sah-sah saja, itu adalah personal sifatnya. Silakan nih Pak Imam. Ya, demokrasi kita dalam praktek dan teori sudah menanjak baik. Ini jangan lagi dicederai oleh macam-macam peran yang anti demokrasi. Pernyataan Pak SBY terus terang ya, Timnas dan seluruh warga pendukung, masyarakat pendukung Jokowi JK akan menerima itu dengan baik, statement itu positif, dan kita akan mengawasi bagaimana statement itu mau diamankan betul. Jadi tidak akan menggunakan alat-alat iya, harus diamankan betul sampai tingkat bawah. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan segala hormat untuk Pak SBY ini, mudah-mudahan statement itu tidak dimaksudkan bahwa ini sekedar cuci tangan, bahwa dia telah melakukan ini tidak selesai seolah-olah begitu, sementara berjalan tindakan-tindakan secara sistematis yang anti demokrasi, jangan sampai. Maka Pak SBY pun juga perlu melengkapi itu. Iya, baik, silakan nih Pak Kiflan. Saya kira kalau statementnya SBY mengatakan bahwa jangan, yang aktif jangan ikutlah berpolitik, ya, masuk kubu salah satu capres, itu saya pengalaman karena saya berdinas di militer, tidak sama dengan seminar. ya, seminar aja tuh. Jadi biasa itu terjadi, akan ada yang memihak, perasaannya ada. Apalagi ini ya, ini salah satu capresnya, presidennya, calon presiden tentara, itu mantan tentara. Jadi pasti ada perasaan. Tapi yang satu lagi karena merasa dia dibawa mau pensiun, supaya dapat eksistensi ada ke sana, itu jelas. Kalau saya bilang bukan Pak SBY yang cuci tangan, ya toh, pasti dikatakan tidak, tapi itu realitas. Tapi tadi itu ditanyakan objektif tidak, artinya seandainya Muldokonya mendukung Prabowo, SBY-nya tetap akan mengungkapkan itu tidak begitu? Iya, pasti diungkapkan juga sama dia. Bukan karena dia ada keluarganya masuk di situ. Jadi sekarang realitas, kalau terbelahnya para perwira juga yang sudah pensiunan itu, terbelahnya itu biasalah. Tapi saya berharap juga yang sudah pensiun ini terbelahnya jangan mengeluarkan statement yang sehingga terjadinya membenci yang tentara, ya orang keluarganya juga. Kalau terjadi para pensiunan membenci yang pensiunan lain sebagai capres, itu adalah sebagai suatu hal yang nggak pada tempatnya lah. Dan dia melakukan langkah-langkah, sudah saya baca, datang ke daerah-daerah untuk memberikan satu support kepada pejabat-pejabat pada tingkat intelijen, karena dia mantan intelijen, Hendro Priyono, supaya memihak kepada Jokowi. Saya membaca, dan sudah berita itu sudah sampai, yang masih aktif menyampaikan kepada saya, ya kami diiming-imingkan. Nah, benar seperti itu, baru diklarifikasi nih. Ini jadi bukan closing statement ini. Nggak malah buka-buka dikit lagi, soalnya buka lagi nih. Kayak SBY juga nih melempar isu lagi ini. Saya tutup, janganlah, sudahlah, jangan lagi kita berkelahi, ini para pensiunan, marilah kita bersaudara kembali. Itu harapan. Sebagai kakak dan adik, jangan juga mempengaruhi yang masih aktif elemen daripada SBY, ya kakak-kakakku. Baik, ini benar-benar closing sudah ya. Terima kasih nih Pak Kiflan, Pak Imam juga, dan Pak Heri. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Jadi tetap bersama kami di JAK TV.